Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana dalam pembahasan cargo shipment process atau proses pengiriman barang. Barang di sini adalah barang-barang ekspor tentunya. Di dalam cargo shipment process, proses yang pertama adalah booking yang dikirimkan oleh eksportir kepada shipping company atau perusahaan pelayaran. Booking ini baru bisa dilakukan sesudah eksportir mendapat konfirmasi soal kepastian kontrak dan tentunya jenis pembayaran, di mana jenis pembayaran yang dilakukan adalah menggunakan letter of credit. Ini yang paling sering dilakukan oleh pihak importir. Dalam proses booking ini, nanti shipping company akan menerimanya dengan catatan kontainernya ada, ruang kapalnya juga ada. Apabila itu ada semua, shipping company akan mengeluarkan nomor booking yang akan digunakan oleh eksportir untuk mengambil kontainer kosong. Di dalam prakteknya, pengambilan kontainer kosong ini juga nanti pada saat kontainer sudah diisi dan dibawa ke pelabuhan, serta pengurusan dokumen-dokumen bea dan cukai atau kepabeanan, serta dokumen-dokumen ekspor, eksportir akan menunjuk PPJK, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan. Apabila nanti PPJK membawa nomor booking, kemana nomor booking itu dibawa? Dibawa ke depo milik pelayaran untuk mengambil kontainer kosong. Kontainer kosong yang diperoleh dari depo akan dibawa ke gudang eksportir untuk kemudian diisi muatan barang ekspor. Apabila muatannya sudah penuh, barang-barang ekspor yang ada di dalam kontainer itu akan dibawa ke pelabuhan. Namun ingat, pada saat masuk ke pelabuhan, pihak eksportir atau yang dikuasakan, dalam hal ini PPJK, harus membuat pemberitahuan ekspor barang, PEB. PEB ini kemudian diajukan kepada Bea dan Cukai. Apabila Bea dan Cukai menyetujui, maka ekspor bisa dijalankan dengan menerbitkan dokumen NPE. Tidak cukup urusan dengan bea dan cukai, pihak eksportir ataupun PPJK juga harus membuat izin muat atau kartu ekspor. Apabila dokumen-dokumen itu sudah selesai, maka kontainer, barang dalam kontainer sudah bisa masuk ke area pelabuhan untuk dimuat oleh shipping company dan dikirimkan ke pelabuhan tujuan. Nah, sesudah kontainer-kontainer itu dimuat dan diberangkatkan ke pelabuhan tujuan, shipping company akan menerbitkan bill of lading, di mana bill of lading ini bersama-sama dengan dokumen lain akan digunakan untuk negosiasi di advising bank. Jadi pada proses nomor 2, sesudah shipping company menerbitkan bill of lading akan dibawa ke bank untuk pencairan uang atau negosiasi. Negosiasi ini proses antara eksportir dengan advising bank. Eksportir menyerahkan dokumen, advising bank melakukan pembayaran. Dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir kepada advising bank akan dikirim kepada opening bank atau bank pembuka LC atau banknya importir. Pada proses nomor 3, di dalam pengiriman barang dalam kontainer oleh perusahaan pelayaran ke luar negeri, shipping company atau perusahaan pelayaran tidak hanya mengirimkan barang itu, tapi juga akan mengirimkan dokumen kepada shipping agent-nya di luar negeri. Pada proses yang keempat, di mana opening bank tadi sudah menerima dokumen-dokumen ekspor dari eksportir, dari mulai bill of lading dan lampiran-lampirannya, serta dokumen lain, maka nanti opening bank akan meminta kepada importir untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut. Untuk apa? Untuk proses nomor 4, yaitu import clearance, yang merupakan pengeluaran barang dari pelabuhan. Tentu di dalam pengambilan dokumen itu, importir harus melunasi pembayaran. Pembayaran dilakukan, seluruh dokumen yang ada di opening bank, baik BL dan dokumen lainnya, akan kemudian diterima oleh importir. Nah, untuk itu, maka importir harus segera menunjuk PPJK
dalam pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan atau import clearance, di mana nanti PPJK ini dia akan mengurus pemberitahuan impor barang, di mana di dalamnya juga ada kewajiban membayar bea masuk dan pajak-pajak. PIB ini diajukan ke Bea dan Cukai, Bea Cukai nanti akan memeriksa, jika menyetujuinya, Bea Cukai akan menerbitkan dokumen SPPB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Di luar negeri barangkali istilahnya lain, ya, tapi fungsinya sama untuk pengeluaran barang. Sesudah ini selesai, PPJK juga harus berurusan dengan pihak pengelola pelabuhan untuk mengurus surat pengeluaran peti kemas atau SP2. Apabila dokumen-dokumen dengan bea dan cukai selesai, dengan pihak pelabuhan selesai, maka nanti kargo bisa di delivery atau bisa dikeluarkan dari pelabuhan. Demikian penjelasan singkat mengenai cargo shipment process. Terima kasih.